Dalam 18 liter air ini akan saya campurkan sebanyak 2 gayung dari pupuk cairnya, karena perbandingan 1:10. Oke, cukup. Dari campuran tadi saya berikan 1 gayung karena posisi berada di media karung. Cukup karena kacang panjang ini pohonnya tidak terlalu besar, jadi cukup kita aplikasikan sebanyak kurang lebih setengah gayung. Demikian ya, cukup disiramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya BP Bertani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat semua sehat selalu ya, makin sukses dan bahagia selalu, amin. Di sini saya mereview tanaman ubi jalar cilembu atau ubi jalar madu saya ini yang sudah berusia 1 bulan. Nah, dan di sini saya melakukan penanaman ubi jalar madu atau cilembu ini di media tanam berupa karung bekas yang saya buat menjadi cantik. Nah, di usia 1 bulan ubi jalar cilembu ini bisa sahabat lihat ya bagaimana pendapat sahabat terkait hijaunya dan kesuburan dari tanaman ubi jalar ini. Ubi jalar ini dari awal saya tanam tidak menggunakan pupuk sama sekali, hanya menggunakan pupuk dasar berupa pupuk kompos yang sudah saya padukan pada media tanam, tanah, dan dedaunan kering. Ini masih ada contoh bekas dedaunan keringnya dan sekarang sudah mulai lapuk ya. Nah, di usia 1 bulan ini sudah saatnya saya lakukan pemupukan. Nah, namun demikian pemupukan ini saya lakukan hanya dengan menggunakan pupuk yang tinggi unsur kalsium, kalium, fosfor, dan juga mengandung nitrogen namun tidak terlalu tinggi nitrogennya. Dan saya melakukan pemupukan hanya dengan pupuk organik cair super yang saya buat dari aneka bahan campuran. Oke sahabat, sekarang kita menuju ke tempat tabungan pupuk cair saya. Sekarang saya berada di tabungan pupuk cair organik atau pupuk organik cair. Nah, ini sahabat bisa dilihat pupuk organik cairnya. Ini pupuk organik cair ini campuran dari bermacam unsur pupuk cair. Yang pertama, campuran dari kohe kambing yang saya fermentasi dengan kedebok pisang, terus saya masukkan ke dalam bak ini. Terus campuran juga dari air lindi. Nah, ini air lindi yang dari sampah dapur. Setelah penuh air lindinya di sini, saya masukkan ke dalam bak ini sehingga sudah menampung kurang lebih 200 liter ini. Jadi alhamdulillah sahabat, kalau urusan pupuk cair saya tidak kekurangan ya. Nah, ini bisa dilihat. Dan campuran bahan lainnya juga, ini ada cangkang telur yang saya buat pupuk cair pada video setelahnya itu. Pupuk cairnya saya masukkan ke dalam gentong ini. Jadi semua perpaduan unsur pupuk organik cair yang saya buat saya tampung di dalam bak penampungan pupuk organik cair, sehingga dari hasil perpaduan bermacam pupuk organik cair ini menghasilkan unsur hara yang sangat lengkap, baik itu berupa pupuk nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, zinc, dan lain-lain. Namun demikian, karena dalam campuran pupuk cair ini lebih cenderung kepada fermentasi cangkang telur dengan kohe kambing dan juga debok pisang, oleh karenanya lebih cenderung kepada banyaknya unsur hara berupa fosfor, kalium, dan kalsium. Oleh karenanya pupuk ini akan saya aplikasikan kepada tanaman-tanaman saya yang sudah mengarah ke generatif begitu. Oke, sekarang saya akan ambil, dan berapa dosisnya kita lanjut. Di sini sudah saya siapkan air sebanyak 18 liter karena di sini saya konsepnya dari tanaman ubi jalar itu akan saya lakukan pemupukan dengan cara kocor karena alhamdulillah cuaca panas dan sekarang posisi saya di jam 9 pagi. Jadi sangat baik untuk melakukan pengaplikasian pupuk organik cair ini kepada tanaman di waktu pagi hari.
Dalam 18 liter air ini akan saya campurkan sebanyak 2 gayung dari pupuk cairnya, karena perbandingan 1:10. Sekarang kita kembali ke tanaman ubi jalar. Adapun pengaplikasiannya sangat simpel ya sahabat, kalau kita menggunakan pupuk organik cair. Karena ini berada di media karung, sekaligus saya melakukan penyiraman, sekaligus juga saya aplikasikan dengan pupuk cair. Di sini sengaja saya berikan dari campuran tadi, saya berikan 1 gayung karena posisi berada di media karung, dan media karung ini berada di atas aspal jalan itu sahabat ya. Oke, demikian. Jadi insya Allah nanti dengan menggunakan pupuk organik cair yang super nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium, di mana pupuk cair ini lebih cenderung mengandung unsur kalsium yang cukup tinggi, sehingga diharapkan dan insya Allah pastinya akan membuat tanaman ubi jalar ini nanti umbinya akan berbuah besar dan banyak. Karena fungsi utama dari kalsium dan kalium adalah untuk merangsang dan meningkatkan kualitas buah umbi, begitu diantaranya. Oke, untuk tanaman ubi jalar sudah saya lakukan pemupukan. Sekarang ikuti saya sahabat untuk melakukan pemupukan di tanaman kacang panjang saya yang sudah mulai masa generatif. Sekarang kita berada di tanaman kacang panjang saya. Memang tidak terlalu banyak saya menanam sahabat, hanya sekitar pinggir jalan saja. Ini sampai ke sana ya, hanya sebagai konsumsi rumah tangga. Nah, di sini sudah mulai merambat sampai ke puncak atasnya rambatan ya, dan tidak lama akan mengeluarkan bunga. Oleh karenanya pupuk cair inilah salah satu unsur yang dapat merangsang percepatan pembungaan serta pembuahan dari kacang panjang, sehingga nanti kacang panjang akan berbuah lebat dan banyak. Insya Allah, ayo kita terapkan pupuk ini kepada tanaman kacang panjang. Cukup karena kacang panjang ini pohonnya tidak terlalu besar, jadi cukup kita aplikasikan sebanyak kurang lebih setengah gayung. Demikian ya, cukup disiramkan per setengah gayung dari setiap titik tanaman. Mungkin sahabat bertanya, apakah pupuk cair yang saya buat ini bisa untuk di masa vegetatif atau masa pertumbuhan? Sangat bisa sahabat. Sekarang ikuti saya untuk melakukan pemupukan pada tanaman saya yang di masa vegetatif, yaitu di masa pertumbuhan. Ini tanaman apa ini sahabat? Ini namanya tanaman bawang merah ya. Sengaja saya menanam bawang merah. Ini sudah usia 15 hari, sudah mulai tumbuh tunas. Nah, begitu juga di situ saya tanam bawang merah ini hanya menggunakan media pot. Adapun di masa vegetatif, untuk tanaman yang baru mengeluarkan tunas, cukup kita berikan sedikit saja, sekaligus kita membasahi dan sekaligus kita melakukan penyiraman. Oke, demikian. Sekarang kita menuju ke tanaman buncis. Di sini saya melakukan penanaman tanaman buncis ini di samping pekarangan rumah. Nah, ini sahabat, dan sudah mulai tumbuh dan sebentar lagi akan saya lakukan pembuatan dari anjirannya. Anjiran sudah saya buat, namun demikian tali-tali untuk rambatannya belum. Oke, kita terapkan saja. Cukup dalam satu gayung ini hanya untuk 4 titik. Demikian. Di sini saya padukan ini tumpang sari antara tanaman buncis dengan ini bawang daun, dan juga di sini sudah saya tanam sawi sendok, namun saya tanamnya dengan cara tabur. Kalau sawinya sudah tumbuh, baru saya pisah-pisah. Oke, kita fokus saja ke arah dari buncis ini. Cukup demikian sahabat. Terima kasih sudah nyimak video ini terkait cara mengaplikasikan pupuk cair double action, karena perpaduan dari beberapa unsur pupuk cair ya sahabat ya, dan insya Allah akan bermanfaat bagi perkembangan, pertumbuhan, dan kesuburan tanaman, baik itu tanaman di masa
vegetatif maupun di masa generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.